and stay. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia. Saya dari Prodi PGMI Unit 4 semester 5 dengan NIM 105/2024-096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis reliabilitas hasil tes belajar. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Menurut para ahli seperti Nunali, Allen, Yen, dan Anastasi, reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh seseorang ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda. Nah, artinya reliabilitas menunjukkan tingkat keajegan atau kemantapan hasil pengukuran terhadap objek yang sama. Selanjutnya, tujuan reliabilitas. Tujuan utamanya untuk menghitung reliabilitas skor teks adalah untuk mengetahui tingkat ketepatannya atau precision dan keajegan atau konsistensi suatu tes. Instrumen dikatakan reliable apabila hasil pengukurannya konsisten dan stabil dalam mengukur kemampuan yang sama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Ada beberapa faktor yang memengaruhi reliabilitas tes hasil belajar antara lain, yaitu jumlah butir soal, lamanya waktu tes, tingkat kesukaran soal, objektivitas pemberian skor, serta kondisi fisik dan kesiapan peserta tes. Selain itu, mendapat jawaban dan jarak waktu antar tes juga mempengaruhi reliabilitas. Selanjutnya, cara menentukan reliabilitas. Untuk mengetahui besarnya reliabilitas tes hasil belajar dapat digunakan beberapa metode, di antaranya metode tes paralel dan metode tes ulang. Kedua metode ini bertujuan untuk melihat konsistensi hasil tes dalam pengukuran. Selanjutnya, metode tes paralel dan tes ulang. Tes paralel adalah dua tes yang memiliki tujuan dan tingkat kesukaran yang sama, namun dengan butir soal yang berbeda. Sedangkan metode tes ulang dilakukan dengan memberikan tes yang sama dua kali kepada peserta dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya, reliabilitas tes uraian. Untuk tes hasil belajar berbentuk uraian, reliabilitas biasanya diuji menggunakan rumus ALPAC. Rumus ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tes tersebut konsisten dalam mengukur kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya reliabilitas tes objektif. Pada tes objektif, reliabilitas dapat diuji menggunakan beberapa pendekatan, seperti single text sampai singleterial. Dengan berbagai rumus statistik, pendekatan ini bertujuan untuk mengukur konsistensi antar bagian teks. Selanjutnya, rumus reliabilitas. Beberapa rumus yang digunakan antara lain yaitu Spearman-Brown, Planaga, Rulon, serta Kunder-Richardson. Masing-masing rumus memiliki karakteristik dan cara perhitungan yang berbeda, namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mengukur keajegan teks. Baik, sebagai kesimpulannya, reliabilitas menunjukkan tingkat kestabilan dan konsistensi hasil tes. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan berulang kali pada subjek yang sama. Dengan reliabilitas yang tinggi, hasil tes dapat dipercaya sebagai alat evaluasi pembelajaran. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.